Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat relung jiwa, pernahkah kita merenung mengapa surat Al-Fatihah kita ulang-ulang dalam setiap rakaat salat minimal 17 kali setiap hari? Mengapa Allah menyebutnya Sabul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang? Apakah ini sekadar bacaan wajib atau ada rahasia besar di baliknya? Nah, sebelum kita kupas lebih dalam tentang kedahsyatan Al-Fatihah, jangan lupa untuk like video ini, share kepada sahabat-sahabat kita, dan subscribe channel Relung Jiwa, supaya semakin banyak hati yang tercerahkan bersama kita. Sekarang mari kita kupas bersama. Surat Al-Fatihah adalah surat pertama dalam Mushaf Al-Quran. Ia ditempatkan di bagian paling awal bukan tanpa alasan, melainkan karena kedudukannya sebagai pembuka dan pengantar seluruh isi Al-Quran. Al-Fatihah adalah kunci untuk memasuki rahasia kitab suci. Setiap kali seorang muslim membuka mushaf, yang pertama kali ia temui adalah Al-Fatihah. Setiap kali seseorang memulai salat, yang pertama ia baca setelah takbir adalah Al-Fatihah. Inilah sebabnya ia dinamakan Al-Fatihah, pembuka, pengantar, kunci. Para ulama menamakan Al-Fatihah sebagai Ummul Kitab atau Ummul Quran, yang artinya induk kitab. Mengapa? Karena kandungan 7 ayatnya merangkum seluruh ajaran pokok dalam Al-Quran tentang Tauhid Rububiyah, pengakuan Allah sebagai Rabb seluruh alam, tentang Tauhid Uluhiyah, hanya kepada Allah kita beribadah, tentang hari akhir, keyakinan adanya hisab dan pembalasan, tentang doa dan hidayah, permohonan jalan lurus, tentang jalan orang saleh dan peringatan terhadap jalan orang sesat. Semua ini terkumpul dalam surat pendek yang hanya 7 ayat. Maka jika seluruh Al-Quran adalah lautan, Al-Fatihah adalah intisarinya. Keagungan Al-Fatihah tampak jelas dalam ibadah salat. Rasulullah bersabda, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Ummul Kitab, Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini berarti setiap muslim, sejak balik hingga akhir hayatnya, tidak bisa lepas dari Al-Fatihah. Minimal 17 kali sehari semalam ia membaca surat ini dalam salat fardu. Jika ditambah salat sunnah, jumlahnya bisa puluhan kali. Allah menjadikan Al-Fatihah sebagai dialog langsung antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Hadis riwayat Muslim. Setiap ayat yang kita baca dalam Al-Fatihah dijawab oleh Allah. Ini menunjukkan kedudukan yang sangat tinggi. Turunnya Al-Fatihah adalah salah satu peristiwa wahyu yang paling agung. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa Al-Fatihah diturunkan pada masa awal kenabian, menjelang kewajiban salat. Beberapa poin kedahsyatannya. 1. Turunnya bersamaan dengan perintah salat. Salat adalah ibadah pertama yang diwajibkan. Al-Fatihah menjadi bacaan wajib dalam salat. Ini menunjukkan hubungan erat antara wahyu, doa, dan ibadah. 2. Turunnya dengan penyertaan malaikat khusus. Rasulullah bersabda, ketika aku sedang bersama Jibril, tiba-tiba terdengar suara dari langit. Jibril menoleh lalu berkata, itu pintu langit yang hari ini dibuka, tidak pernah dibuka sebelumnya. Kemudian turun seorang malaikat, ia berkata, bergembiralah dengan 2 cahaya yang diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum engkau. Surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Tidaklah engkau membaca 1 huruf darinya, melainkan akan engkau peroleh pahalanya. Hadis riwayat Muslim An-Nasai. Hadis ini menegaskan kedahsyatan turunnya Al-Fatihah karena pintu langit yang belum pernah terbuka sebelumnya dibuka khusus untuk Al-Fatihah. Malaikat khusus turun membawa kabar gembira. Tidak ada nabi sebelumnya yang diberi karunia seperti Al-Fatihah. 3. Turunnya sebagai hadiah khusus untuk umat Muhammad. Al-Fatihah bukan hanya ayat, tapi hadiah langsung dari Allah. Dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 87, Allah berfirman, dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang,
Sab'ul Matsani, dan Al-Quran yang Agung. Ini menunjukkan bahwa Al-Fatihah adalah anugerah istimewa yang Allah sebut setara dengan Al-Quran yang Agung. Bayangkan sejenak, pintu langit terbuka, malaikat turun khusus, dan Allah sendiri mengumumkan hadiah besar berupa 7 ayat yang menjadi inti Al-Quran. Itu bukan peristiwa biasa. Itu adalah momen kosmik, tanda cinta Allah kepada Rasul-Nya dan umat Islam. Maka tidak heran ulama menyebut Al-Fatihah sebagai mahkota seluruh wahyu. Dengan turunnya Al-Fatihah, umat ini diberi kunci untuk membuka pintu hidayah setiap kali salat. Surat Al-Fatihah adalah pintu Al-Quran, induk dari seluruh ajaran Islam, bacaan wajib dalam salat, dan wahyu yang diturunkan dengan kedahsyatan luar biasa. Pintu langit dibuka, malaikat khusus turun dan Allah memberikannya sebagai hadiah istimewa untuk Rasulullah dan umatnya. Dengan memahami hal ini, kita semakin sadar bahwa membaca Al-Fatihah bukan sekadar rutinitas dalam salat, tetapi mengulang peristiwa agung turunnya wahyu yang mengguncang langit dan bumi. Sedang makna Sab'ul Matsani yaitu Sab artinya 7, Matsani artinya diulang-ulang. Al-Fatihah diulang dalam setiap salat agar tidak terlupa, menjadi doa inti manusia kepada Tuhannya. Sekarang mari kita bahas tafsir panjang surat Al-Fatihah. Sab'ul Matsani, ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah menjadi pintu pembuka segala amal. Islam mengajarkan bahwa setiap aktivitas makan, belajar, bekerja, hingga tidur dimulai dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah 2 nama Allah yang sama-sama bermakna kasih sayang, namun dengan penekanan berbeda. Ar-Rahman, kasih sayang Allah yang luas meliputi semua makhluk, tanpa membedakan beriman atau kafir. Ar-Rahim, kasih sayang khusus bagi hamba-hamba yang beriman, yang mereka rasakan di dunia dan lebih besar lagi di akhirat. Dengan basmalah, seorang muslim diingatkan bahwa hidup ini harus berlandaskan rahmat Allah, bukan semata kekuatan diri. Ayat 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamdulillah berarti segala bentuk pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Allah disebut Rabbul Alamin, pemelihara seluruh alam semesta, dari dunia manusia, hewan, tumbuhan, hingga dunia malaikat dan jin. Ayat ini mendidik kita untuk selalu bersyukur, sebab apapun yang kita nikmati berasal dari kasih sayang Allah. Ulama tafsir mengatakan, kalau saja manusia memahami ayat ini dengan sungguh-sungguh, tidak ada alasan untuk sombong, karena semua nikmat bukan hasil usaha semata, tapi pemberian Rabbul Alamin. Ayat 3 Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengulang sifat rahmat Allah, seolah mengingatkan bahwa kehidupan manusia tidak pernah bisa lepas dari kasih sayang Allah. Rahmat Allah mendahului murkanya. Para ulama berkata, kalau tidak ada rahmat Allah, dunia ini sudah lama hancur karena dosa manusia. Pengulangan ini juga memberi ketenangan hati bagi pembaca. Meski banyak dosa, pintu rahmat Allah selalu terbuka. Ayat 4 Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah adalah Raja pada Yaumiddin, hari pembalasan. Tidak ada kekuasaan selain milik Allah di hari kiamat. Semua manusia sama, hanya amal yang membedakan. Ayat ini mengingatkan bahwa kehidupan dunia bukan tujuan akhir, tetapi ujian yang akan dipertanggungjawabkan di hari kiamat. Dengan ayat ini, seorang mukmin diingatkan untuk hidup berhati-hati, menjauhi dosa dan menyiapkan bekal akhirat. Ayat 5 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini adalah ayat inti Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, pengakuan tauhid uluhiyah. Kita hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada yang lain. Wa iyyaka nasta'in, pengakuan bahwa semua usaha manusia tetap butuh pertolongan Allah. Ayat ini membentuk akidah dan akhlak. Manusia harus beribadah dengan ikhlas,
sekaligus rendah hati karena sadar tak mampu tanpa pertolongan Allah. Ayat 6, Ihdinas siratal mustaqimah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Doa terbesar dalam hidup seorang muslim, hidayah. Jalan lurus artinya jalan yang benar, yang menghubungkan manusia dengan Allah, yang ditempuh oleh para nabi, orang saleh, dan syuhada. Inilah permintaan inti seorang hamba sebab hidayah lebih mahal daripada harta, jabatan, dan kedudukan. Ulama mengatakan, seandainya manusia diberi segalanya tapi tidak mendapat hidayah, maka ia sesat. Tapi jika ia miskin, sakit, atau lemah, tapi mendapat hidayah, maka ia bahagia dunia dan akhirat. Ayat 7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Doa ini menegaskan bahwa kita ingin mengikuti jejak orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang saleh. Yang dimurkai mereka yang tahu kebenaran tapi menolaknya, yang sesat mereka yang beribadah tanpa ilmu, mengikuti hawa nafsu. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk beribadah dengan ilmu, ikhlas, dan istiqamah. Al-Fatihah diulang minimal 17 kali sehari, agar kita selalu ingat Allah. Setiap rakaat salat kita berdialog langsung dengan Allah melalui surat ini. Pengulangan ini bukan kebosanan, melainkan peneguhan iman. Al-Fatihah adalah kunci Al-Quran dan inti seluruh agama. Ia berisi pengakuan, doa, dan arah hidup seorang muslim. Turunnya penuh kedahsyatan, pintu langit terbuka, malaikat khusus turun, dan Allah menyebutnya sebagai hadiah yang tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Membaca Al-Fatihah sama artinya mengulang momen agung turunnya wahyu dan berdialog langsung dengan Allah. Al-Fatihah wajib dibaca dalam solat-solat, tidak sah tanpanya. Mengandung seluruh inti doa dan ibadah, menjadi penguat hati dalam menghadapi kehidupan. Sedangkan pelajaran kehidupan dari Al-Fatihah, hidup harus dimulai dengan syukur. Kasih sayang menjadi dasar setiap hubungan. Yakin pada hari akhir membuat kita berhati-hati dalam bertindak. Ibadah dan doa menjadi arah utama kehidupan. Semoga dengan memahami Al-Fatihah sebagai sabul matsani, kita semakin sadar bahwa hidup kita tidak pernah bisa lepas dari doa, syukur, dan permohonan hidayah. Jangan lupa sekali lagi untuk like, share, dan subscribe channel Relung Jiwa, agar semakin banyak saudara kita yang merasakan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.